Halo sobat Nime, kita push lagi dah Dark Magicnya. Yuk langsung aja kita gaskan Dark Magicnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Hanta Rizal dan juga Tante Duhai mereka pun sedang menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh Feng Yu untuk menyelidiki tentang kemunculan sebuah potion yang ada di area pasar gelap. Selain itu juga di sisi lainnya di kantor Guild Asura saat ini pimpinan ataupun master dari Guild Asura dan juga seorang master dari guild lainnya pula mereka telah tertangkap oleh sosok yang sepertinya dia adalah dalang di balik semua kerusuhan yang ada kali ini. Dan dia juga berujar dua hunter bintang 5. Ini telah lebih dari cukup untuk meningkatkan kemampuanku. Dan sekarang ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi kalian untuk melayani diriku. Ucap dari ya sepertinya makhluk ataupun dalang di balik kerusuhan ini. Sedangkan untuk Hanta Rizal dan juga Tante Duhai mereka pun mendapatkan sebuah informasi dari Feng Yu kalau ternyata musuh mereka kali ini adalah makhluk yang disebut sebagai beast parasit. Walaupun mereka tidak cukup kuat tapi sayangnya mereka itu sangat sulit untuk dapat dideteksi. Selain itu juga mereka memiliki sebuah kemampuan untuk menyebar ataupun menambah jumlah pasukan dengan sangat-sangat banyak, dan itu jelas akan sangat sulit untuk dapat dikendalikan jika jumlah mereka akan banyak. Dan tentunya walaupun mereka tidak berbahaya, tapi jika mereka jumlahnya cukup banyak, tentunya ini akan berbeda ceritanya. Ucap dari Hanta Rizal. Baiklah, aku mengerti kenapa mereka selama ini bersembunyi di area pasar gelap. Dan ternyata sepertinya mereka sedang diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Ya, hal itu pun dibenarkan juga oleh Hanta Rizal. Yang membuat Tante Duhai ini dia pun bertanya lantas bagaimana caranya untuk dapat menghabisi mereka. Di sini Hanta Rizal dia juga mengatakan kalau informasi yang didapatkan dari Feng Yu kalau sejatinya makhluk parasit itu tidaklah sulit untuk dapat dimusnahkan. Hanya saja untuk dapat melakukannya harus menggunakan sebuah item yang disebut sebagai Defense Ilahi. Defense Ilahi? Apa itu? Tanya dari Tante Duhai. Ya, di sini Hanta Rizal dia mengatakan kalau Defense Ilahi adalah sebuah item yang diberikan ataupun diberkahi oleh seorang dewa ataupun makhluk yang memiliki tingkatan yang kurang lebih sama dengan seorang dewa. Benarkah? Jika seperti itu, lantas dari mana kita harus mendapatkan benda itu? Pikir dari Tante Duhai ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Feng Yu sendiri, ya dia juga memang tidak tahu dari mana harus bisa mendapatkan Defense Ilahi itu. Karena sejatinya dia cuma mendapatkan sebuah informasi dari ingatan sosok dewa kegelapan yang dia warisi. Kalau ternyata memang sejatinya ada makhluk yang disebut sebagai iblis parasit. Selain itu juga Feng Yu mendapatkan informasi kalau makhluk iblis parasit adalah makhluk yang sejatinya memang tidak sulit untuk dapat dihancurkan. Hanya saja mereka memiliki sebuah kemampuan untuk terus bertambah. Mereka dapat menambah jumlah mereka dengan sangat-sangat cepat. Dan mereka juga memiliki kemampuan jika inang mereka rusak, maka mereka akan mulai mencari inang baru untuk terus bertahan hidup. Dan untuk mengalahkannya memang harus menggunakan sebuah item khusus yang disebut sebagai Defense Ilahi. Tapi sayangnya Defense Ilahi adalah sebuah item yang sangat sulit untuk dapat ditemukan. Karena sejatinya benda itu tidak ada di dunia bawah ini. Ucap dari Feng Yu. Lantas bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Karena jika iblis parasit itu tidak dihancurkan tentunya ini akan menyebabkan sebuah masalah yang sangat besar. Pikir dari Feng Yu. Namun di sela-sela Feng Yu sedang berpikir tentang bagaimana caranya menghabisi para iblis-iblis parasit. Di sini telepon genggamnya berbunyi dan ternyata itu berasal dari Hanta Rizal. Yang membuat Feng Yu dia bertanya, "Ya, Hanta Rizal, apa yang terjadi?" Tanya dari Feng Yu. Di sini Hanta Rizal dia melaporkan kalau dirinya mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini terjadilah fluktuatif energi yang sangat kuat di area markas utama milik Guild Asura. Dan saat ini Master, orang-orang yang ada di Guild Asura juga telah kehilangan kontak termasuk Master Guild itu sendiri. Dan selain itu juga ada juga beberapa hunter yang telah berperilaku sangat aneh dan mereka semua berkumpul di tempat itu. Mendengarkan hal itu membuat Feng Yu pun sadar kalau sepertinya ini semua ada hubungannya dengan makhluk parasit itu. Maka dari itulah di sini Feng Yu dia berujar, "Baiklah, sekarang jangan biarkan siapapun mendekati tempat itu karena aku pikir itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan aku akan pergi memeriksanya sendiri." Ucap dari Feng Yu. Dan beberapa saat kemudian saat ini di depan ataupun di gedung milik Guild Asura saat ini di atas sana telah berkumpul orang-orang yang berasal dari para makhluk parasit itu. Di mana sosok pimpinan di tempat ini dia berujar, akhirnya
kita tidak perlu lagi bersembunyi. Ucap dari pimpinan yang saat ini dia diikuti oleh sejumlah pasukan di belakangnya, di mana dua pimpinan lainnya yang merupakan anak buahnya berujar, "Master, semua telah berkumpul." Bagus. Sudah saatnya bagi kita untuk bertindak, ucap dari makhluk tua itu. Namun di sini dia pun ternotis ketika dia melihat ke arah lainnya, karena saat ini ada yang datang mendekati dirinya seorang diri, dan itu membuat Feng Yu yang datang seorang diri dia akan menghadapi mereka semua makhluk-makhluk aneh yang ada di tempat ini. Dan melihat Feng Yu yang datang seorang diri ke tempat ini membuat makhluk itu ataupun pimpinan yang ada di tempat ini dia berujar itu, "Hei, dia adalah anak muda yang ada di video itu. Apa yang sedang dilakukan di tempat ini?" Ucap dari pimpinan tempat itu. Sedangkan untuk Feng Yu sendiri, dia pun sadar kalau sepertinya orang itu adalah pimpinannya dan ada banyak sekali orang di belakangnya. Hei, ada terlalu banyak orang di tempat ini. Ternyata dia telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan jika akan menggunakan skill ulti milikku, pasti makhluk itu dia akan menggunakan orang-orang itu sebagai perisainya. Lantas apa yang harus aku lakukan? Dan kuharap item yang kumiliki ini merupakan item tingkat divine, ucap dari Feng Yu. Namun melihat Feng Yu yang diam aja membuat pimpinan makhluk itu dia berujar, "Kau, kenapa kau datang ke tempat ini sendirian? Apakah karena mereka yang lain telah takut hingga mengirimkan kau seorang diri untuk memainkan peran pahlawan-pahlawanan?" Ucap dari pimpinan itu yang membuat Feng Yu dia tidak tertarik dengan pertanyaannya. Justru di sini Feng Yu dia bertanya, "Hei, apakah kau adalah pimpinannya?" "Ya, kau sepertinya pintar, nak. Aku adalah raja. Dan kau, apakah kau ingin bergabung dengan pendiriku?" Ucap dari makhluk tua itu, di mana dia juga berujar, "Sayang banget sih. Aku biasanya tidak membiarkan manusia tingkat bawah untuk mengikutiku, tapi dengan aura yang kau miliki, sepertinya kau adalah orang yang sangat kuat. Dan dengan tubuh yang kau miliki, kita pasti bisa menetaskan prajurit yang lebih kuat lagi." Maka dari itulah di sini makhluk tua itu dia langsung mencoba menyerang Feng Yu untuk membuat Feng Yu menjadi salah satu bawahannya. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng Yu, dia dapat memutuskan salah satu tentakel milik Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua ini dia pun shock, dia dapat menghancurkannya. Tapi di sini Pak Tua itu dia juga tidak langsung mundur, justru dia berujar, "Ya, aku akui kalau kau kuat, tapi kau tidak akan bisa menghabisiku." Ucap dari makhluk tua itu. Karena sejatinya jarak di antara kau dan diriku adalah jarak seperti manusia dan juga dewa. Tapi untuk Feng Yu dia mah bodoh amat cuy, dia tetap diam. Karena saat ini Feng Yu dia pun sadar kalau item yang dia gunakan ini sepertinya memang tidak banyak berpengaruh kepada makhluk itu, walaupun dia dapat mematahkan serangan dari makhluk itu. Dan untuk petua ini dia pun tersenyum ketika dia melihat Feng Yu yang hanya diam saja. Ya, aku telah memastikan sebelumnya kalau di dunia bawah ini tidak ada satupun item tingkat divine. Divine ilahi tidak ada di tempat ini, dan pasti yang dia pegang hanyalah item biasa. Ucap dari orang tua ini yang yakin kalau Feng Yu tidak mungkin dapat mengalahkannya, karena dia tahu yang dapat menghancurkan dirinya hanyalah item tingkat divine. Tapi untuk Feng Yu dia masih diam aja. Dia mencoba untuk melakukan teknik lainnya lagi, yaitu memanggil sebuah retakan ruang yang jelas. Hal itu juga mengejutkan bagi Pak Tua itu, dan dia bertanya tentang apa yang coba dilakukan oleh Feng Yu. Dan ternyata saat ini Feng Yu dia membuka sebuah portal untuk dapat memanggil makhluk kegelapan yang dapat dipanggil sejauh 12 jam. Ya, di sini Feng Yu dia akan membuka sebuah ruang untuk memanggil makhluk kegelapan. Namun melihat Feng Yu yang akan memanggil sesuatu dari dunia kegelapan membuat orang itu dia tertawa. Tidak heran kalau kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan ternyata kau adalah sama seperti diriku. Kau adalah seorang mutan, makhluk yang berasal dari dunia kegelapan. Ucap
ucap tua itu. Tapi di sini dia pun tetap yakin kalau Feng Yu tidaklah mungkin dapat menghancurkannya. Apakah kau pikir kau dapat menang dari diriku? Tidak. Apakah kau akan memanggil tuanmu? Tidak mungkin. Karena tuanmu pasti telah mengatakan kalau mereka yang berasal dari dunia kegelapan, jika mereka dipaksa untuk turun ke dunia yang lebih rendah, maka kekuatan mereka akan turun dengan sangat drastis. Kecuali dia adalah dewa itu sendiri. Ucap dari makhluk tua ini. Namun untuk Feng Yu, dia pun santai saja karena dia tahu sesuatu yang akan dia panggil pasti adalah makhluk yang memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Dan paling tidak makhluk yang akan dia panggil ini memiliki kekuatan setara dengan High Rank Demon Lord. Dan pastinya itu cukup untuk dapat mengalahkan makhluk-makhluk parasit ini. Mengingat yang aku gunakan ini merupakan salah satu skill magic terlarang, dan seharusnya makhluk yang akan aku panggil ini tidaklah lemah, ya kan? Pikir dari Feng Yu. Dan aku juga ingin tahu jenis makhluk apa yang akan muncul, dan kuharap tidak terlalu mengerikan, ucap dari Feng Yu. Dan benar saja, kini retakan ruang yang telah dibangun oleh Feng Yu memancarkan energi yang sangat luar biasa dari dalam sana. Dan terlihatlah ada sepasang mata merah yang keluar dari dalam tempat itu. Dan itu juga sempat menotis bagi Feng Yu, karena ternyata yang keluar dari dalam tempat itu adalah bentuknya kayak kapibara si Mas Bro. Dan itu jelas membuat mereka bingung. Dikirain yang akan datang adalah makhluk kuat, tapi kenapa bentuknya seperti ini? Apakah itu beneran Demon Lord tingkat tinggi? Ucap dari Feng Yu yang bengong ketika dia melihat ternyata makhluk panggilannya terlihat seperti ini. Nggak ada serem-seremnya cuy, bahkan tindakannya juga kikuk. Karena tiba-tiba aja setelah dia datang, dia berdiri tepat di hadapan mereka semua sebelum nyungsep gitu doang. Dan itu jelas membuat mereka tertawa dengan makhluk panggilan Feng Yu yang ternyata kok jadi kayak gini. Tapi tiba-tiba aja mereka semua yang ada di tempat ini langsung oleng dan juga langsung tersungkur, karena ternyata makhluk panggilan dari Feng Yu ini dia melepaskan sebuah sihir aneh yang tidak terlihat tapi dapat memberikan efek tekanan yang cukup kuat yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini tidak dapat bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ini seperti ada seseorang yang memberikan tekanan yang sangat kuat kepada diriku, ucap dari patua itu. Dan untuk kapibara itu, setelah dia menjatuhkan orang-orang ini dengan teknik tekanan yang dia miliki, dia pun berjalan mendekati salah satu orang yang ada di tempat itu dan langsung menggigit, menghancurkan sepertinya parasit yang ada bersama dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Dia langsung melahapnya yang membuat Feng Yu yang melihatnya dia berujar, "Hei, makhluk kecil itu, dia memakan para parasit yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Hei, sepertinya makhluk itu dia sangat luar biasa," ucap dari Feng Yu yang melihat makhluk panggilannya itu yang awalnya terlihat tidak meyakinkan tapi ternyata OP juga. Namun untuk si tengil ini, dia yang melihat makhluk panggilan dari Feng Yu yang terlihat tidak meyakinkan tapi ternyata OP, jelas membuatnya benar-benar tidak percaya dan juga kaget. Apa itu? Makhluk apa yang dia panggil itu? Aku benar-benar tertekan dan tidak dapat bergerak, ucap dari Pak Tua itu. Namun di sini Feng Yu dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh makhluk itu. Bahkan di sini dia mengeluarkan smartphone miliknya dan merekam sosok makhluk itu dan bertanya bagaimana bisa makhluk itu muncul di dunia ini. Dan atas desakan dari Feng Yu, di sini makhluk itu pada akhirnya mau menceritakan asal usulnya yang ternyata dia berasal dari dalam dungeon. Sebelumnya orang ini dan juga timnya menyusup masuk ke dalam wilayahku, dan aku pun mengambil sebuah kesempatan untuk dapat memasukinya dan mengambil alih tubuhnya. Dan dengan hal itulah aku dapat masuk ke dalam duniamu, ucap dari makhluk itu yang ternyata dia menyusup masuk ke dalam tubuh pria ini yang merupakan salah satu anggota dari Guild Asura. Di mana makhluk ini dia juga mengatakan kalau dia memang sengaja bersembunyi di area pasar gelap untuk dapat mengumpulkan pasukan, karena awalnya aku cukup lemah, jadi aku hanya dapat bertahan di tempat itu dan bersembunyi. Karena itu adalah satu-satunya tempat di mana jika seseorang telah menghilang, tidak akan ada seorang pun yang menarik perhatian, ucap dari makhluk itu dan merasa kalau dirinya telah cukup kuat.
Maka dari itulah dia berani keluar dari area pasar gelap dan mulai menargetkan kuil Asura. Dan ternyata percakapan Feng Yu dan juga makhluk itu telah terekam oleh sebuah smartphone yang dimiliki oleh Feng Yu yang ternyata langsung disiarkan kepada para pimpinan guild yang ada di negeri ini. Maka dari itulah di sini para pimpinan guild mereka pun tahu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setelah mereka mendapatkan informasi kalau makhluk itu hanya dapat dihancurkan dengan item tingkat divine, membuat orang tua ini dia berujar, ya, sepertinya dengan kemampuan yang kita miliki kita tidak dapat menghentikan makhluk itu, dan sepertinya kita cuma dapat menyerahkan ini semua kepada Hunter Feng Yu. Walaupun ini sangat sulit untuk dapat diterima, tapi nyatanya ya di dunia bawah ini ternyata kita memang tidak berguna untuk dapat menghadapi makhluk-makhluk yang seperti ini, ucap dari Pak Tua itu. Dan itu juga dibenarkan oleh orang tua lainnya, para pimpinan guild lainnya. Ya, itu benar. Dan jika saja Feng Yu tidak turut ikut campur dalam masalah ini, pasti guild Asura mereka benar-benar telah binasa. Ya, itu benar, sambut pria lainnya pula, di mana dia berujar, menurutku jika Feng Yu dia tidak ikut turut campur, maka sepertinya 7 guild besar juga mereka benar-benar akan hancur. Bahkan mungkin seluruh dunia benar-benar akan binasa. Ucap Pak Tua ini yang membuat Pak Tua Biro Hunter dia berujar, tenang, jangan terlalu kecewa seperti itu. Lagi pula Dragman dan juga Hunter Feng Yu dia ada bersama dengan kita dan semuanya akan baik-baik saja. Dan sekarang masalah tentang potion ini telah berakhir, ucap Pak Tua Biro Hunter yang memastikan kalau potion itu memang bukan berasal dari Dragman yang menyebarkan di area pasar gelap, dan itu disetujui oleh mereka semua. Mereka setuju kalau sepertinya memang ini semua tidak ada hubungannya dengan Dragman yang menyebarkan potion di area pasar gelap. Dan setelahnya, kini beberapa hari kemudian, Feng Yu dia pun kembali mendapatkan kunjungan dari Pak Tua Biro Hunter, di mana dia mengatakan kalau saat ini pemerintah akan mengadakan sebuah produksi massal untuk potion yang telah diberikan oleh Feng Yu dengan asumsi pembagian keuntungan 80 dan juga 20. Ya, 80-20, di mana 80 akan diberikan sahamnya kepada Feng Yu dan sisanya 20% lagi akan dikelola oleh negara. Mendengar hal itu, di sini Feng Yu dia pun setuju dengan pembagian yang terasa ini cukup adil, karena mau bagaimanapun ramuan ataupun resep dari potion itu dimiliki oleh Feng Yu. Selain itu juga di sini Pak Tua Biro Hunter mengatakan kalau pemerintah secara resmi akan mengumumkan kalau Feng Yu adalah orang di balik semua penyelesaian misi tentang potion yang telah menyebar di area pasar gelap, dan juga orang di balik pengungkapan misteri tentang potion XP yang telah tersebar di area pasar gelap. Dan pemerintah akan memberikan sebuah penghargaan langsung yang akan dihadiri oleh banyak wartawan, dan tentunya membuat Feng Yu itu senang, karena di sini Feng Yu akan memanfaatkan ini semua ketenarannya untuk mendapatkan sebuah dukungan respect dari para pengikutnya, dan itu jelas akan berdampak langsung kepada Feng Yu, kepada dirinya yang akan mendapatkan pengikut lebih banyak lagi, dan itu akan membuatnya juga tambah kuat pula. Dan setelahnya di sini Feng Yu dia pun menandatangani MOU soal pembagian harta tentang hasil produksi dari potion yang sebelumnya itu 80-20. Wah, untung besar. Waduh. Dan di sini karena Feng Yu dia harus kembali lagi ke dalam area pelatihan, di sini Feng Yu dia akan menyerahkan kapibara ini kepada Hunter Rizal untuk diurus sementara dia pergi untuk menyelesaikan pelatihannya. Dan untuk Hunter Rizal dia pun sadar kalau makhluk peliharaan Feng Yu yang kali ini disummon olehnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan aku tahu kalau makhluk itu sangat kuat dan kekuatannya mungkin saja lebih kuat daripada diriku, dan aku harus menjadi lebih kuat lagi, dan aku tidak boleh kalah daripada makhluk itu, pikir dari Hunter Rizal. Dan untuk Feng Yu sendiri saat ini yang melihat makhluk ini, dia pun berujar kalau sepertinya makhluk ini memang sangat luar biasa. Selain itu juga di sini Feng Yu melihat makhluk ini yang saat ini ngendus-ngendus aja ke arah Leontin yang dia gunakan, dan itu membuat Feng Yu dia berujar, hei, makhluk kecil ini tampaknya dia sangat tertarik dengan Leontin peninggalan dari Hain ini. Apakah makhluk ini dia memiliki hubungan dengan Hain? Ucap dari Feng Yu. Dan di sini Feng Yu dia juga memberikan nama kepada makhluk ini dengan sebutan Momo yang terlihat cukup gemoy. Waduh. Dan setelahnya Feng Yu dia pun kembali ke akademi ataupun camp pelatihan dari para murid-murid. Dan di sela-sela ini juga ada seseorang yang datang memanggil Feng Yu dengan sebutan pahlawan. Dia terus-terusan memanggil Feng Yu dengan sebutan hero, dan ternyata yang memanggilnya adalah seorang gadis putih, gadis berambut putih yang terlihat sangat kagum dengan kemampuan
kehidupan milik Feng Yu. Dan ternyata gadis ini bukanlah gadis biasa, karena sejatinya dia adalah seorang profesor yang akan menjadi instruktur baru Feng Yu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya minggu depan untuk Devil lagi, untuk Dark Magic-nya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan untuk Summon God, sorry kalau gua belum bisa bikin, harusnya sih hari ini tayang, tapi ya karena memang ada kegiatan yang harus dilakukan jadi belum bisa upload. Oke, nanti kabari aja kalau misalnya udah upload, gua kabarin. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.